Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita boleh mengucap syukur di hadirat Tuhan karena kasih-Nya yang besar bagi kita. Kita boleh bersama-sama datang kepada Tuhan sekalipun secara virtual. Dan mari saya mengajak kita mempersiapkan diri untuk beribadah di hadapan Tuhan dengan segenap hati. Membawa segenap hati, segenap pikiran, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita untuk menyembah Tuhan. Tuhan, kami datang memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau Raja segala Raja. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Kami naikkan syukur kami Tuhan, untuk setiap berkat-Mu bagi kami. Sembah bagi-Mu Tuhan,
Layak namamu dipuji, ditinggikan ya Tuhan. Layak namamu disembah. Haleluya, haleluya. Sembah bagimu, sembah bagimu. Segenap hati kami memuliakan namamu ya Tuhan. Segenap jiwa kami meninggikan Engkau. Segenap kekuatan kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya. Sembah bagimu. Haleluya. Yesus, Yesus, sembah. Terima kasih Tuhan. Kami ada sungguh oleh karena anugerah-Mu. Hanya oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan biar segenap hati kami terus memuji dan memuja-Mu Tuhan Yesus. Mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Mari jemaat Tuhan katakan, mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Sebab Engkau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Oh, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Yesus layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus,
Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah. Mari kita datang dengan penuh sukacita dalam ibadah pada pagi hari ini, dan kita membawa hidup kita menjadi ibadah sekaligus persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai, kita alaskan dan kita persembahkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan turunlah atas kita semua anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Tritunggal. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Dan dengarkanlah nats pembimbing pada ibadah pagi hari ini yang terambil di dalam Mazmur nomor 128 ayat 1 dan ayat 2, demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Shalom, saudara dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini patut kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Oleh karena apa? Karena kasih-Nya, rahmat-Nya, dan cintanya tidak pernah berkesudahan. Mari kita tetap percaya kepada firman-Nya Tuhan bahwa di dalam tangan Tuhan, Allah Alfa dan Omega, yang tahu awal dan yang akhir. Dia yang memegang pemerintahan kuasa atas surga dan bumi. Hidup kita ada dalam genggaman tangan-Nya. Mari kita memuji Dia, kita menyembah Dia, kita sembah tinggikan Dia karena Dialah yang memegang hari depan kita. Amin. Kami tinggi keagungkan nama-Mu ya Tuhan. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Agung ku puji nama-Nya. Yesus
Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Agung ku puji namanya. Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Mari sembah dan agungkan Tuhan. Haleluya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Agung ku puji namanya. Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Agung ku puji namanya. Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Layak Engkau diagungkan tinggi ya Tuhan. Layak Engkau diagungkan, dipuji, disembah. Haleluya Jesus. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns. Haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns. Haleluya. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah.
for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Hallelujah, hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Oh, hallelujah, hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Oh, Jesus. Hallelujah, holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Oh, you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan dan anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami.
Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus menuntun kami, hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengarkan, semuanya ada di dalam perlindungan dan juga tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami memulai perenungan ini dan mohon pimpinan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Jemaat Tuhan terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam terang tema berkat atas kekayaan. Saya mengajak kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Ulangan pasal yang ke-28, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Jemaat terkasih di dalam Tuhan, kerap kali kita mendengar sebuah ungkapan bahwa peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Namun kalau kita renungkan, sejatinya apakah hakikat sesungguhnya dari aturan itu demikian adanya? Tentu tidak. Sebab sebuah aturan jelas dibuat untuk menciptakan sebuah keteraturan, menciptakan keseimbangan, dan juga kebaikan bersama. Nah, aturan dan perintah ini juga diberikan Allah kepada bangsa pilihannya, yaitu Israel. Kalau kita ulang dan kita baca kembali perjalanan bangsa Israel, sebenarnya kita melihat bahwa Tuhan ketika memerintahkan sesuatu kepada mereka atau menyampaikan titah Tuhan kepada mereka, kepada bangsa ini, hal itu dilakukan bukannya tanpa konsekuensi, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di sepanjang perjalanan yang tercatat di dalam Alkitab, perjalanan bangsa ini selalu menerima atau bangsa ini selalu mendapatkan apresiasi dari Tuhan ketika mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, kalau kita boleh lihatlah, anggaplah kita mulai dari perintah Tuhan untuk meminta bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Ketika Tuhan memerintah bangsa pilihannya ini keluar dari Mesir untuk menuju kepada tanah perjanjian, kita melihat di sana bahwa Allah itu sungguh menyertai mereka. Dan penyertaannya ini terus menerus ada di tengah-tengah mereka. Tidak pernah sedikit pun atau sesaat pun Allah meninggalkan mereka. Bahkan kehadiran Allah itu nyata di dalam tiang awan ketika siang hari dan juga tiang api ketika malam hari yang menuntun sekaligus melindungi mereka sepanjang perjalanan yang dilakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apakah bangsa ini, bangsa yang disertai Tuhan ini memiliki sebuah pengalaman yang sempurna atau sudah sempurna mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Ternyata tidak. Kalau kita baca bagian-bagian firman Tuhan, perjalanan mereka bagaimana banyak kali bangsa ini memberontak dan tidak taat kepada Tuhan. Hidup mereka di dalam Tuhan adalah hidup yang pasang surut, sepertinya begitu. Kadang taat, suatu kali ketika menghadapi persoalan, tantangan-tantangan di dalam perjalanan mereka,
mereka memberontak kepada Tuhan. Jadi kalau kita boleh lihat bahwa kehidupan mereka adalah kehidupan yang tidak seterusnya lekat dengan apa yang Tuhan inginkan atas mereka. Boleh dikata pasang surut kehidupan mereka bersama Tuhan banyak dipengaruhi pengalaman-pengalaman mereka di dalam perjalanan-perjalanan yang ditempuh sejak dari keluar dari Mesir hingga nyaris memasuki tanah Kanaan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kitab Ulangan yang kita baca ini adalah sebagian dari khotbah yang disampaikan oleh Musa kepada Israel. Untuk apa? Yaitu agar bangsa ini mengingat kembali apa yang telah diperbuat Tuhan bagi bangsa ini selama perjalanan mereka sejak mereka keluar dari Mesir hingga saat mereka ada dan dikumpulkan Musa untuk mendengarkan apa yang disampaikannya. Khotbah Musa ini begitu penting bagi bangsa Israel. Karena apa? Karena generasi yang saat itu siap untuk masuk ke tanah perjanjian adalah generasi yang berbeda dengan generasi yang keluar dari Mesir. Yaitu generasi pertama yang melakukan perintah Allah untuk keluar dari Mesir dan menuju kepada tanah perjanjian. Maka dirasa perlu bahwa ulangan ini diberikan, khotbah ini diberikan sebagai sebuah catatan yang menceritakan pengalaman, perjalanan, peziarahan mereka, yaitu bangsa Israel dengan Tuhan. Agar mereka tidak melupakan segala kebaikan dan kesetiaan Tuhan terhadap mereka. Ayat-ayat di dalam Ulangan 28 yang saya bacakan tadi mencatat sebuah janji yang Tuhan berikan kepada umatnya, yaitu janji berkat. Kalau kita lihat di bagian selanjutnya dari perikop ini setelah ayat ke-14, yaitu dimulai dari ayat 15, di sana ada bicara tentang kutuk. Tapi hari ini kita bicara tentang bagaimana Allah menjanjikan sebuah berkat, yaitu janji yang terus akan digenapi di tengah-tengah bangsa pilihannya. Janji seperti apa? Yang pertama adalah janji diangkat di atas segala bangsa di bumi. Dan tentunya janji ini diikuti dengan berkat atas kelimpahan penyertaan dan hasil yang baik dari segala yang mereka lakukan, segala yang mereka kerjakan di tengah-tengah perjalanan mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Janji-janji bukan diberikan tanpa syarat. Janji yang Tuhan berikan ini didahului sebuah nasihat dan perintah. Di sana dikatakan agar mereka sungguh-sungguh hidup sebagai umat Allah dengan berlaku, yaitu baik-baik mendengar dan melakukan ketetapan yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Sehingga bisa dikatakan bahwa perintah ini tersimpulkan pada sebuah realitas bahwa mereka harus taat pada setiap perintah yang Tuhan berikan kepada mereka. Hari ini bagi kita, perintah yang sama juga Tuhan berikan kepada kita, yaitu kita harus taat kepada setiap ketetapan yang telah difirmankannya. Dan hari ini pula dari teks ini kita belajar ketika Tuhan memberikan janji kepada Israel akan berkat yang Tuhan siap curahkan untuk setiap kita, setiap apa yang dikerjakan, setiap dimanapun kita berada. Hari ini pun kita bisa belajar bahwa janji berkat itu pun juga nyata atas diri kita. Tentu bukan hanya janji yang Tuhan nyatakan bagi kita, tetapi juga Tuhan mengingatkan kita hari ini akan nasihat bahwa kita harus taat dan kita harus terus setia
mengerjakan, sungguh-sungguh mendengar dan melakukan setiap apa yang Tuhan firmankan. Berbicara tentang ketaatan, kita belajar pagi ini, hari ini, bagaimana kita, yang pertama adalah kita memiliki sikap taat karena kasih. Saya membacakan satu ayat yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang 15 yang dikatakan Tuhan Yesus. Demikian Tuhan Yesus katakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Sekali lagi, Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Demikian kalimat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang terkasih, Taurat Tuhan atau Taurat yang disampaikan oleh Musa adalah sebuah pengajaran, petunjuk atau sistem yang diberikan Tuhan kepada umatnya. Tetapi di dalam perjalanannya, kalau kita boleh amati, Taurat Tuhan ini telah berubah makna dari sebuah aturan yang mengatur segala hal, sistem yang boleh membuat semuanya seimbang berjalan dengan baik, berubah makna sebagai sebuah pengekang yang di dalam beberapa pendapat dikatakan atau digambarkan dengan metafor akan sebuah kuk yang membatasi dan membebani umat Tuhan. Petunjuk yang semula sebagai sarana relasi manusia dengan Allah telah bergeser menjadi penghalang umat untuk berelasi dengan Allah. Karena Taurat itu bukannya menjadi penuntun untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi justru mengekang mereka. Beban yang menjadi hal yang ditanggung oleh mereka, menjadi kuk yang harus ditanggung oleh mereka. Beban inilah yang menjadikan manusia melakukan Taurat itu dengan terpaksa. Melakukan karena takut. Jika tidak melakukan, maka akan ada sanksi di sana. Jadi rasa takut yang timbul ini bukan lagi takut yang didasari oleh rasa hormat atau kasih kepada Tuhan. Menjadi perasaan takut akibat dosa dan ketidakmampuan umat melakukan seluruh Taurat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi bisa dikatakan bahwa mereka melakukan, pada akhirnya mereka mengerjakan, menjalani Taurat itu, aturan-aturan yang dari Tuhan itu didasari oleh rasa takut karena kebersalahan mereka. Karena rasa yang dipenuhi oleh dosa. Sehingga mereka kehilangan keindahan relasi dengan Tuhan. Tanpa kasih, maka relasi yang indah itu menjadi hampa. Relasi yang indah itu tidak ada artinya. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, seperti tertulis di dalam Injil Yohanes tadi, Tuhan Yesus mengingatkan untuk setiap kita bahwa jika kita mengasihi, maka kita akan melakukan perintah Tuhan. Dan yang pasti dan tentunya ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita bisa melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam hidup kita itu dengan tulus, tanpa ada perasaan takut karena kita merasa ada sesuatu yang kita tutupi dari Tuhan. Artinya, ketika kita melakukan atau kita menaati perintah Tuhan itu, kita melakukannya dengan dasar, yaitu dasar kasih untuk kita bertindak, yaitu kasih kepada Allah. Kasih yang memunculkan hormat. Hormat karena kekudusan Allah, karena kuasa Allah, karena kedaulatan Allah, karena kehebatan Allah. Dan bukan takut kemudian kita terpaksa melakukannya.
Tidak jarang kita mau mengikuti atau patuh dan taat pada firman Tuhan itu karena rasa takut dan telah kehilangan keindahan relasi kasih yang seharusnya mendasari ketaatan kita kepada Tuhan. Kita tidak lagi melakukannya karena kita cinta Tuhan. Kita mensyukuri apa yang Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Tetapi karena kita takut, karena setiap kesalahan-kesalahan kita itu membuat kita merasa takut datang kepada Tuhan. Dan kita tidak merasa layak datang. Hari ini pun kita diingatkan kembali. Ketika kita mengasihi Allah, kita tetap ingat bahwa setiap dosa yang menyelimuti hidup kita, sekat-sekat kesalahan itu telah Tuhan runtuhkan. Sehingga kita dilayakkan Tuhan. Dan kita bisa memiliki akses dan kesempatan datang kepadanya. Membangun relasi pribadi dengan Tuhan. Rasa takut yang didasari oleh hormat dan kasih kepada Tuhan. Dan kasih yang melebihi segala hal di dunia ini. Yang kedua, ketika kita bicara tentang ketaatan adalah kita taat tanpa pilah. Kalau kita membaca dua ayat yang pertama yaitu Ulangan 28 ayat yang pertama, di sana ada kata yaitu jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala, sekali lagi katakan, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Sedangkan di dalam Injil Yohanes tadi pun Tuhan Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Keduanya memiliki satu bagian kalimat yang sama, yaitu kata segala. Jelas makna dari segala itu kalau kita lihat makna sederhananya adalah semuanya. Kalau dibilang segala hal itu berarti semua hal. Semua, tidak ada yang tertinggal. Namun pertanyaannya adalah bagi kita kalau bicara tentang menaati firman Tuhan, berapa persen firman Tuhan yang telah dan atau mau kita taati? Jangan-jangan hanya ya sebesar yang kita suka dan kita sebaliknya, kalau kita tidak suka maka kita tidak akan taati itu. Mungkin ini terjadi di antara kita, atau mungkin bahkan kalau boleh jujur, saya pun kadang mungkin terjebak di dalam hal yang sama, seperti halnya mungkin pada umumnya kita manusia. Tak jarang kita melakukan firman Tuhan itu sebatas apa yang nyaman untuk kita. Kalau kita boleh lihat ya, ciri-cirinya kadang-kadang seperti ini yang nampak. Ketika kita mulai merasa bahwa ini cocok untuk saya, perintah Tuhan itu yang harus saya taati ini, yang ini tidak cocok dengan saya. Yaitu kadang-kadang kita sangat menyukai ayat-ayat yang mengenyangkan diri kita sendiri. Jadi sesuatu yang memuaskan keinginan kita. Kita kenyang secara, ya hati kita nyaman, kita suka dengan ayat-ayat demikian. Namun tidak pernah kita mengindahkan ayat yang isinya teguran. Atau firman Tuhan yang mengingatkan akan keberdosaan kita. Sehingga kita kalau boleh pilah, ya dipilah. Yang ini oke, yang ini tidak oke. Maka saya akan lakukan yang oke saja. Kita pilah-pilah. Kita pilih-pilih ayat-ayat yang menurut kita suka. Yang menurut kita nyaman di sana. Yang kedua, kadang-kadang kita juga begini Bapak Ibu. Pernah enggak jumpai orang yang seperti ini? Kita suka menggunakan ayat untuk menyerang orang lain. Kenapa ayat begitu mudah ya dipakai untuk menyerang orang lain? Bisa jadi seperti ini Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih. Karena bagi dia atau bagi orang yang suka menyerang orang lain dengan ayat ini, firman Tuhan itu sudah bergeser maknanya dan tidak dihormati lagi. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Jadi bisa jadi orang yang seperti ini akan mudah memutar balik ayat untuk kepentingan diri sendiri. Ya ini yang cocok untuk saya, lah orang lain tidak cocok. Dan ayat yang dipakai biasanya ini membenarkan akan semua tindakannya.
sekaligus juga menegaskan kesalahan orang lain yang dilakukan. Sehingga kalau kita menyatakan diri, wah gini, wah ini cocok, ini saya sudah melakukannya, ini sesuai dengan diri saya, ini tidak cocok dengan dia, maka saya pakailah ini ayat. Bisa jadi kita terjebak di dalam hal itu, Bapak Ibu Saudara. Mengerjakan firman Tuhan berarti mengerjakan segala atau semua yang Tuhan perintahkan. Dan bukan hanya ayat yang sesuai dengan keadaan hati kita. Dua ayat yang menjadi dasar dari poin ini. Dari Ulangan pasal yang 28 ayat pertama, Yohanes 14 ayat 15, semua dikatakan bahwa segala yang diperintahkan Allah. Maka jelas kita tidak boleh memilah-milah, memilih-milih ayat yang cocok untuk kita baru saya mau turuti. Hari ini kita diingatkan, taati semua perintah Tuhan tanpa terkecuali. Segala yang diperintahkan Tuhan, Tuhan ingin kita lakukan. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari tentang ketaatan hari ini adalah taat sepenuh hidup. Poin penting di dalam kepengikutan kepada Tuhan adalah totalitas. Tuhan menghendaki ketaatan kita itu mengikuti teladan Kristus, berjalan sepenuh hidup atau hati, dan berjalan sampai akhir. Bukan sebuah kepengikutan yang temporer. Jadi jelas, mengikut teladan Yesus sepenuh hati dan berjalan sampai akhir hidup kita. Totalitas seperti itulah yang diinginkan Tuhan kepada kita setiap murid-muridnya. Tanpa totalitas demikian sulit untuk mengatakan bahwa kita telah taat kepadanya. Jemaat terkasih di dalam Tuhan, di dalam tradisi kita sebagai gereja Mennonite, hidup yang membuah di dalam keseharian adalah hal yang sangat diperhatikan. Seorang yang mengaku murid Kristus adalah seorang yang menyerahkan diri penuh kepada Kristus secara terus-menerus sepanjang hidup kita. Bukan temporer sekali lagi. Tapi satu hal yang bisa menghentikannya adalah akhir hidup kita, kematian. Sampai akhir Tuhan melihat totalitas kita, kepengikutan kita kepadanya dengan menjalani hidup yang membuah di dalam kehidupan sehari-hari. Singkat kata, ketaatan yang dikehendaki Allah adalah ketaatan mengikut Kristus dan teladannya sampai mati. Menjadi sebuah penyerahan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Sepenuh hidup kita taat kepada Tuhan. Menyerahkan diri ketaatan kita hanya kepada Tuhan. Dan teladan Kristus di dalam hidupnya. Kita menjalani hari-hari dengan ketaatan seperti Kristus taat kepada Bapa. Demikian juga kita memiliki ketaatan sepenuh hati, sepenuh hidup, sampai akhir hidup. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya menutup firman Tuhan hari ini dengan sebuah kisah yang juga menjadi bagian dari sejarah gereja kita. Kalau kita bicara dan kita membaca hari ini bagaimana Israel menerima kisah perjalanan generasi sebelum mereka bersama Tuhan, maka hari ini pun kita akan diingatkan kembali dan kita belajar dari generasi sebelum kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, beberapa waktu sebelum gereja ini lahir, yaitu GKM Gloria Patri lahir, didewasakan, pelayanan sekolah minggu telah dimulai di daerah Tanah Mas. Minggu 11 Juli 1982 adalah hari di mana pelayanan sekolah minggu untuk anak-anak di sekitar perumahan Tanah Mas dimulai. Pada saat itu, dengan menempati rumah jemaat GKMI Semarang, yaitu keluarga Langlang Buana, dimulai dari 2 anak.
Pelayanan sekolah minggu dimulai dan selanjutnya berkembang menjadi 8 anak di dalam waktu 1 bulan. Dan terus bertambah pelayanan ini menjangkau banyak anak-anak. Dan dalam waktu 1 tahun perkembangan pelayanan ini, anak-anak yang dilayani telah mencapai 75 orang atau 75 anak. Bahkan kemudian karena keterbatasan tempat, maka dibuka tempat pelayanan baru di tempat tinggal keluarga Bapak Samuel Kitanu dan juga keluarga Bapak Gito Martono. Ketiga keluarga di atas pada saat itu adalah anggota jemaat GKMI Semarang. Nah, kalau kita bicara tentang GKMI Gloria Patri, maka kita tidak bisa pisahkan sejarah ini dari GKMI Semarang. GKMI Semarang sendiri pada saat itu beralamat di Jalan Saidan, yang berkembang cukup pesat, hingga dirasa perlu untuk diperluas gedungnya. Visi pembangunan perluasan gereja, ini sebenarnya yang menarik adalah muncul dari seorang janda berusia 68 tahun, bernama Chuan Liang. Jadi ini sangat berguna untuk kita generasi saat ini yang mungkin 1-2 kita tidak mengikuti atau tidak mengerti sejarah gereja kita. Dari seorang jemaat yang tinggal di gereja dan jemaat yang menerima pelayanan diakonia dari gereja. Singkat kata, dia tinggal di gereja karena dilayani secara diakonia. Wanita janda bernama Mak Chuan Liang ini di dalam sebuah persekutuan doa pagi menyampaikan visi yang diterimanya dari Tuhan. Visi yang selanjutnya disampaikan lagi kepada waktu itu Ibu Gembala, Ibu Samuel Setianto. Mak Chuan Liang tidak hanya sekedar menyampaikan keinginan atau visi yang dia terima dari Tuhan itu. Tidak, tetapi dia sekaligus menyampaikan sebuah persembahan, yaitu sebuah mesin jahit kesayangannya untuk menjadi buah sulung pembangunan gereja. Pada saat itu, mesin jahit yang dia punya, yaitu harta satu-satunya yang dia punya, dijual seharga dan laku sebesar Rp50.000. Kemudian diumumkan dan didoakan di tengah jemaat sebagai persembahan sulung pembangunan perluasan gedung gereja. Jadi pada awalnya memang ini untuk perluasan gereja di Jalan Saidan. Tetapi singkat kata, berkembangnya pelayanan di Tanah Mas memunculkan ide untuk dibukanya cabang, yaitu cabang Tanah Mas. Dan kemudian cabang ini setelah dari buah persembahan seorang janda ini akhirnya bisa terbeli sebuah tanah di daerah Tanah Mas. Dan kemudian persekutuan yang ada di bawah bimbingan evangelis Andreas Kristande sebagai gembala konsulen waktu itu. Gereja ini menunjukkan perkembangan bukan hanya secara kuantitas, namun juga disertai kualitas, yaitu munculnya jemaat-jemaat yang militan, setia, dan juga terus mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya ketika gereja ini siap didewasakan 25 September 1990 seperti yang kita peringati setiap tahun menjadi kelahiran GKMI Gloria Patri sebagai gereja yang didewasakan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dari cerita singkat ini, bagaimana saat ini kita menikmati bukan hanya aula yang lama yang sudah dibongkar, tapi gereja yang begitu megah ini. Dan hari-hari ini kita menantikan selesainya pembangunan aula, di mana pelayanan-pelayanan akan semakin berkembang. Kita boleh melihat kembali keberadaan gedung-gedung, tanah, dan juga persekutuan Tanah Mas ini tidak dapat dipungkiri. Dimulai dari persembahan seorang janda tua yang hidupnya justru dipelihara oleh gereja lewat diakonia, yang rela memberikan harta satu-satunya, apa yang dia miliki untuk pembangunan rumah Allah. Dimulai dari visi dan kesediaan, penyerahan diri penuh, hati yang penuh kepada Tuhan.
Gedung gereja yang kita nikmati saat ini dimulai dari seorang janda miskin. Sekali lagi, seorang janda yang dihidupi oleh gereja. Bagi Bapak Ibu yang sempat ketemu dengan Mak Chuan Liang, mungkin bisa melihat kehidupannya. Namun saya menduga dia tidak sempat menikmati berkat melimpah di dalam sisa hidupnya. Mungkin Bapak Ibu yang mengenal bisa mengenali lebih bagaimana masa-masa tuanya itu hingga akhirnya dipanggil Tuhan. Mungkin dia tidak menikmati berkat atas ketaatan yang dia lakukan. Untuk melakukan, untuk mengerjakan, menjalani visi Tuhan itu. Sekaligus mempersembahkan hartanya untuk Tuhan. Yang jelas adalah harta yang sangat bernilai bagi dia. Untuk pembangunan rumah Allah ini. Namun satu hal yang jelas kita lihat saat ini. Berkat atas ketaatan yang dilakukan oleh seorang janda tua ini. Untuk memberi diri kepada Tuhan. Sekali lagi dengan harta satu-satunya yang dimiliki. Pada akhirnya hari ini, saat ini, kita menikmati berkat Tuhan yang melimpah lewat gereja Tuhan. Berkat apakah yang kita terima? Kita melihat berkat ada ratusan orang mengenal Tuhan dan bertumbuh di gereja ini selama lebih dari 30 tahun ini. Banyak jiwa-jiwa mengenal Tuhan, bertumbuh, bertobat, dan terus setia kepada Tuhan melalui karya, melalui ketaatan seorang yang mau mempersembahkan hidupnya, hartanya untuk Tuhan. Dan saat ini pun saya percaya, kita adalah pribadi-pribadi yang menikmati buah ketaatan Mak Chuan Liang. Pelajaran bagi kita sebagai umat Tuhan hari-hari ini. Jika kita pun harus menderita untuk menjadi taat kepada Tuhan. Terimalah dan lakukan meski belum melihat berkat itu ada di dalam diri kita. Diri saudara dan saya saat ini. Kita boleh melihat dengan mata iman ada berkat melimpah. Bukan hanya berkat jasmani, tetapi penyertaan, berkat dan juga semua hal yang baik, terbaik dari Tuhan itu dilimpahkan bagi kita. Yang berujung dan dimulai sebenarnya lewat karya keselamatan Allah yang telah kita terima. Serahkanlah hidup saudara sebagai buah ketaatan. Ketaatan yang didasari kasih kepada Allah. Bukan minta firman Tuhan yang cocok saja, tetapi semua hal, segala perintah yang Tuhan kerjakan itu adalah buah dari ketaatan kita. Kita kerjakan, sekaligus kita percaya dengan mata iman Tuhan memberkati kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap menolong kita di masa-masa sulit sekalipun. Ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, juga tuntunan Roh Kudus di tengah-tengah kita. Termasuk juga di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah komunitas kita, Tuhan memimpin menolong kita. Biarlah kita persembahkan hidup kita sebagai buah ketaatan dengan penuh hati, dengan hati yang tulus, dengan dasar kasih kita kepada Allah. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Hari ini kembali kami diingatkan ya Tuhan. Bukan hanya melihat berkat Tuhan yang pasti kami terima. Tetapi kami boleh diajar untuk kami sungguh-sungguh mendengar, sungguh-sungguh melakukan segala yang Tuhan perintahkan atas kami. Maka ya Tuhan, kami manusia yang terbatas ini mohon pimpinan-Mu. Mohon tuntunan Roh Kudus ada di tengah kami. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang rela hati melakukan, bukan karena terpaksa, bukan karena takut, tetapi kami hormat, kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah selesai disampaikan.
tetapi kami percaya Roh Kudus terus menuntun hidup kami. Dalam segala keadaan kami ada penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, bersama-sama kita sebagai jemaat Mennonite, kita menyatakan komitmen kita, kepengikutan kita kepada Tuhan dengan komitmen kemuridan demikian. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita persiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Berkat demi berkat-Mu Engkau curahkan kepada kami, baik kesehatan, kesejahteraan, damai sejahtera dalam keluarga. Bahkan sampai hari ini kami masih boleh menerima berkat Tuhan. Kami boleh makan, minum, dan menikmati semua kebaikan-Mu bersama keluarga kami. Dan saatnya kami akan memberikan persembahan, biar kami mempersembahkan dengan kerelaan hati, biar ini memuliakan nama Tuhan dan Kau disenangkan melalui apa yang kami kerjakan dalam persembahan ini. Mampukan majelis jemaat gereja kami untuk mengelola persembahan ini dengan baik, sehingga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami akan memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jikalau kebimbanganku telah teduh, hati jadi penuh damai, walaupun menderita, ku tetap tenang, nyamanlah, nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Walaupun kuasa setan menyerangku, tetap ku tabah dan teguh, karena Tuhanlah menyelamatkanku, sertanya ku tak mungkin jatuh. Nyamanlah,
Jemaat Tuhan terkasih, mari kita masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Mari kita menyatukan hati berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Kami tetap melihat ada pertolongan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang hari-hari ini kami masih hadapi ya Tuhan. Kami tetap merasakan kasih Tuhan itu begitu besar atas hidup kami. Atas jemaat Tuhan, atas gereja Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami saat ini menyatukan hati kami. Kami memohon kepada Tuhan. Kami bersyafaat, kami berdoa. Tuhan, hari-hari ini banyak orang-orang terdekat kami mungkin. Orang-orang yang kami kenal sedang terjangkit atau terpapar COVID-19. Tuhan, secara khusus kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan Tuhan atas mereka. Tuhan, jamah mereka Tuhan dari setiap kelemahan tubuh, maka Tuhan hindarkan mereka dari gejala-gejala yang kurang baik, tetapi Tuhan akan mengaruniakan kekuatan dan juga iman yang teguh akan kuasa Tuhan. Dan kami pun percaya Tuhan, Engkau tetap menjamah orang-orang sekitar kami ya Tuhan, yang hari-hari ini masih mengalami dan masih ada di dalam masa-masa pemulihan akibat COVID ini Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong pemerintah kami, berikan kami ya Tuhan ketaatan akan firman-Mu, ketaatan akan juga aturan-aturan yang dibuat untuk kebersamaan, kebaikan kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk pemerintah negara kami yang memiliki hikmat dalam menghadapi pandemi ini Tuhan. Dan kami tetap mohon pimpinan-Mu kepada setiap pemerintah yang berwenang, baik itu presiden, semua pembantu-pembantunya, sampai dengan pemerintah daerah dan juga setiap sampai pemerintahan di sekitar kami, rumah kami. Tuhan menolong mereka, Tuhan melindungi mereka, berikan hikmat hingga boleh memimpin setiap warga negara, boleh tertib, boleh taat aturan, sehingga kami bersama-sama berjuang sehati dengan apa yang kami bisa, berupaya untuk pemulihan negeri kami dari COVID ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hari-hari ini masih sakit. Tuhan tolong mereka, mungkin mereka lemah karena usia mereka Tuhan. Engkau akan tolong berikan kekuatan iman, roh yang tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Sehingga hari demi hari mereka dilingkupi dengan kesadaran akan kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Terus kami mengucap syukur Tuhan untuk perjalanan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Tempat di mana kami tetap bertumbuh. Meski di masa-masa yang sulit kami tetap menikmati ada sentuhan kasih Tuhan lewat gereja-Mu Tuhan. Maka Tuhan kami mohon berkat-Mu atas gereja ini. Gereja milik-Mu ini Tuhan, Engkau berkuasa, berdaulat penuh atas gereja ini. Setiap pergumulan yang terjadi di gereja ini Tuhan hadir memberikan kami jalan keluar. Dan secara khusus pun kami berdoa untuk pembangunan aula. Dalam beberapa waktu ke depan kami bisa pakai tempat ini untuk pelayanan-pelayanan. Maka Tuhan boleh berkati proses ini hingga selesai dengan sempurna, dengan baik, tuntas, karena ada pertolongan Tuhan, sehingga nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk keberadaan gereja ini. Biar Engkau tolong setiap hamba Tuhan, majelis jemaat, semua kami anggota keluarga GKMI Gloria Patri, semuanya memiliki hati untuk melakukan teladan yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan, berdoa juga untuk setiap nama-nama yang mungkin kami tidak sebutkan satu persatu ini. Tuhan mendengar, menilik hati mereka, menyapa mereka dan memulihkan kesehatan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami persembahkan segala kemuliaan hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami panjatkan doa ini di dalam nama Allah kami yang hidup, Tuhan dan juga Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKMI Gloria Patri. Puji Tuhan, kita dapat beribadah dalam kebaktian umum hari ini. Saya percaya kita semua tetap di dalam penyertaan Tuhan.
Kami keluarga GKMI Gloria Patri mengucapkan terima kasih kepada Bapak Herdiawan Yoga untuk pelayanan firman Tuhan hari ini. Berikut ini informasi yang dapat jemaat ketahui. Yang pertama, kami mengundang seluruh jemaat untuk bergabung di dalam webinar pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, jam 7 malam melalui Zoom dan YouTube Gereja. Webinar kali ini akan mengupas dan menyegarkan kembali pemahaman bagaimana pelayanan dan kehidupan umat Tuhan di era digital dan online. Tema menguak gereja di era online akan disampaikan oleh Pendeta Hadi Witanto dari Jogja. Link akan dibagikan di grup jemaat. Yang kedua, apabila setelah diumumkan selama 2 minggu berturut-turut dan tidak ada keberatan yang sah dari sidang jemaat, maka pada hari Sabtu, tanggal 3 Juli 2021, jam 11 siang di GKMI Gloria Patri, akan dilangsungkan kebaktian pemberkatan nikah atas diri Bapak Winardi Adisaputra, anggota jemaat GKMI Gloria Patri, dengan Ibu Julina, anggota jemaat GBT Ora et Labora Sunter. Yang ketiga, mari terus mendukung penyelesaian pembangunan aula untuk kemuliaan Tuhan. Demikian sapaan majelis pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita hari ini dengan tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan menyertai hidup kita dari sekarang sampai selamanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang waktunya bagi kita untuk taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Kepada mereka yang menaati kebenaran firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupannya setiap hari, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera
mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.